Selamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi dalam Kristus. Terima kasih karena hadir pada saat teduh pagi ini. Mari kita sama-sama mengangkat tanda kemenangan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi, Bunda Maria. Selamat pagi, malaikat pelindung. Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, para santo dan orang-orang kudus di surga. Terima kasih kerana mengumpulkan kami pada awal pagi ini. Terima kasih kerana memampukan kami untuk duduk jenuh di kaki Allah. Terima kasih kerana istirahat yang panjang yang kami miliki malam tadi. Terima kasih kerana hari yang baru ini. Peluang untuk kami menyucikan diri, memurnikan diri, memperbaiki diri, diproses untuk menjadi lebih hidup secara rohani. Ya Bapa, berkatilah kami satu persatu seawal pagi ini. Sebelum kami melakukan tugas-tugas kami dahulukan menyapa Engkau di awal pagi. Berkatilah segala peralatan yang kami gunakan dan juga para petugas saat teduh pagi ini. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami untuk menghadap Engkau. Ampunkanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ya Bapa, kami orang yang lemah. Namun Engkau selalu merangkum kami, merangkul kami, mengasihi kami. Ya Bapa, kami bukan siapa-siapa, tetapi ketahuilah ya Bapa, jauh di lubuk hati kami sangat rindu kepadamu. Ya Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini. Mari kita bawakan lagu pujian ini dengan sepenuh hati kita, dengan kerendahan hati kita. Bapa sungguh baik, walaupun kita sangat selalu tidak taat, selalu tidak setia. Namun Bapa selalu menerima kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Marilah kita semakin dengan kerendahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, mengangkat lagu pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat tolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. 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 Ya Allah Bapa, dengarkanlah suara kami. Ya Bapa, sembuhkanlah kami dari segala sakit penyakit kami. Ya Bapa, kuduskan, tahirkan, sucikanlah tubuh, jiwa, dan roh kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, roh yang memimpin kami, yang selalu membimbing kami semakin dekat dengan-Mu. Bapa, penuhilah kami hanya dengan kasih-Mu seawal pagi ini. Ya Roh Kudus, hadirlah di sini, datanglah di sini bersama dengan kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus,
hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamahlah. Segarkanlah yang kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah tiap hati, jamah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hibur lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh 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 Kudus,
Yale, yale. Syukurlah para Iria. para 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 Yale, para yale. syukurlah mana para mana syukurlah para 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 syukurlah para Yale, yale. syukurlah para Yale, orang mana syukurlah para 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 yale. syukurlah syukurlah kata para Iria. para Yare. orang kena kesyukurlah Iria. syukurlah Yale. para Eh, para mana syukurlah para mana iya. para mana kesyukurlah Mari kita sama-sama mendengarkan suaranya. Terima kasih ya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami merasakan urapan kasih-Mu. Berkatilah anak-Mu yang terkasih, Nirna, untuk menyampaikan firman. Kuduskan, sucikan dan tahirkan anak-Mu Nirna, agar setiap perkataan semuanya datang daripada-Mu. Pimpinlah dia. Kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bacaan pagi hari ini diambil dari Yesaya 49 ayat 1 sampai 6. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam segala keterbatasan, Tuhan memanggil Yesaya untuk membawa bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Tuhan memperlengkapi Yesaya sehingga ia akan mampu menjalankan tugas perutusan itu dengan baik. Bahkan Yesaya meyakini bahwa ia sudah dipanggil sejak masih dalam kandungan ibunya. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya bahkan jauh sebelum Yesaya dilahirkan. Keraguan Yesaya akan panggilan pelayanannya menjadi sirna karena ia yakin bahwa Allah akan memperlengkapinya dalam setiap tugas pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia mampu berkomunikasi pada segala tempat dan pada semua orang. Dia menetapkan perjalanan hidup kita sebagai manusia. Dia dapat memakai siapa saja untuk melakukan kehendaknya. Dia bisa memakai saya dan Bapak Ibu yang ada di sini. Pernahkah kita menyadari bahwa Tuhan sedang memakai hidup kita untuk kehendaknya? Kita perlu merenungkan peran apa yang perlu kita lakukan dalam melakukan kehendak Tuhan ini. Mungkin kita sadar bahwa Tuhan menghendaki sesuatu yang perlu kita perankan, tetapi kita mengelak tugas yang mulia ini. Banyak alasan kita untuk mengelak atas panggilan Tuhan. Kadang kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa bahwa belum siap. Mungkin sibuk untuk mencari hal-hal duniawi. Kita masih terus membangun diri kita sendiri. Kita merasa takut tidak memperoleh dunia ini jika kita menuruti panggilan Tuhan. Kita khawatir tidak memperoleh dunia ini, padahal Tuhan menjamin kehidupan umatnya, menjamin kehidupan kita semua. Asalkan kita mau percaya dan taat kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita memang tidak memiliki kemampuan. Tapi di saat kita mau membuka hati kita, percayalah Tuhan akan memampukan kita. Karena hal ini saya pribadi telah mengalaminya beberapa saat sebelumnya ya. Mungkin saya akan sharing untuk mengenai ayat ini. Dulu saya tidak paham akan kehendak Tuhan, akan panggilan Tuhan. Tapi setelah saya masuk dalam komunitas ini, saya belajar, saya mencoba memahami akan firman Tuhan, setiap hari membaca. Dan termasuk bacaan hari ini, saya membacanya sampai berulang-ulang, sampai saya merasa ada satu hal yang membuat saya bersyukur sekali. Tuhan memanggil saya menjadi anaknya, dibaptis di 2010 kemarin. Ternyata Tuhan telah memilih saya pada saat di dalam kandungan ibu saya. Awalnya mungkin saya bingung, saya takut. Tapi lama-kelamaan saya menjalankan semuanya ini dengan penuh sukacita dan saya belajar. Di dalam komunitas ini pun saya baru memahami, ternyata Tuhan punya satu tujuan yang luar biasa buat saya. Di mana saya harus mendampingi anak-anak saya yang mungkin masih dalam pertumbuhan dan memahami karakter-karakter di dalam keluarga saya. Yang paling utama yang beberapa waktu yang lalu saya baru memahami, oh ternyata Tuhan tuh mau saya seperti ini. Di mana pada saat anak saya memutuskan untuk ke luar negeri,
Di situ saya merasakan satu ketakutan di dalam diri saya. Apa saya mampu? Apa anak saya mampu? Karena bukan biaya yang sedikit. Tuhan ingin saya kembali kepada Dia. Tuhan ingin saya berdoa, mendekat kepada Dia. Menjadi pendoa yang baik buat anak-anak saya. Puji Tuhan, semua dilancarkan, dimudahkan, sampai suatu hari ada beberapa temannya dan teman saya sendiri mengatakan, anak kamu kok cepat sekali dapat kerjaannya. Di sini saya baru tersadarkan, ternyata Tuhan ingin saya menjadi pendoa untuk anak-anak saya. Kejadian yang kedua yaitu pada saat anak saya yang kedua juga mengalami mencari pekerjaan. Di situ saya menyimani, saya bilang, Tuhan, Engkau memilih saya jauh dari sebelumnya, dan saya juga tidak paham apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Saat ini saya ingin mendoakan anak saya, Engkau tahu pergumulan hidupnya, Engkau tahu segala kebutuhan yang kami butuhkan pada saat itu. Engkau akan melancarkan semua yang kami inginkan. Puji Tuhan, anak saya langsung mendapat pekerjaan dengan ya lumayan gajinya, maksudnya di atas rata-rata yang ada. Nah, di sini saya benar-benar tersadarkan, oh ternyata Tuhan menginginkan saya menjadi pendoa di dalam keluarga saya. Mungkin bagi ibu-ibu yang lain merasa saya tidak pantas, merasa saya tidak layak. Sama seperti saya dulu seperti itu. Tapi bisa saya mau membuka hati saya, bisa saya mau memberikan hati saya kepada Tuhan, bahwa saya telah dipilih oleh Tuhan, saya mau diproses oleh Tuhan, saya mau melayani Engkau Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan menjadikan kita sebagai seorang pendoa buat di dalam keluarga kita. Karena di dalam ayat 6, Tuhan telah mengatakan, Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Setidaknya di dalam keluarga saya yang belum menerima Tuhan Yesus, ada satu orang, dia akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam diri saya. Dan saya satu hal lagi, di masa pandemi, semua orang mengatakan susah untuk dalam hal pekerjaan perekonomian. Tapi puji Tuhan, melalui doa, saya mendoakan keluarga saya, mendoakan suami saya, mendoakan tokoh kita, walaupun tokoh itu kecil, tapi sampai hari ini, sebuah tokoh yang kecil itu bisa menghidupkan 5 keluarga yang bergantung hidupnya di dalam tokoh kita. Ini sungguh luar biasa yang saya alami. Jadi, Tuhan ingin kita taat, percaya, dan setia kepada Dia, dan berpegang teguh kepada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap setia dan taat kepadanya, terutama dalam menjalankan 5 senjata kita. Itu adalah senjata yang utama di dalam hidup kita sebagai orang tua, sebagai istri mungkin yang menjadi pendoa di dalam keluarga kita. Itu adalah satu kekuatan buat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, ya Bapa. Engkau telah memilih kami. Engkau juga memampukan kami melalui segala proses kehidupan kami, ya Bapa. Engkau juga yang akan melayakkan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Kami percaya, ya Bapa, Engkau telah memilih kami. Jauh dari sebelum
kami lahir ke dunia ini ya Bapa. Engkau menjadikan kami penolong di dalam keluarga kami, lingkungan kami, di dalam komunitas kami ya Bapa. Pakai kami ya Bapa untuk menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan orang-orang terdekat kami, menyelamatkan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah juga saudara-saudara kami ya Bapa yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalam komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu di setiap hari. Engkau berkati juga keluarga mereka ya Bapa. Terutama untuk Pak Paulus dan Bu Vila. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan kembali kepadamu ya Bapa. Engkau juga melindungi dan menjaga setiap keluarga mereka ya Bapa. Bapa, Engkau berkatilah juga ya Bapa, teman-teman kami yang telah menyelesaikan retret 33 hari kemarin ya Bapa. Engkau jaga mereka selalu, biar mereka selalu setia menjalankan 5 senjata mereka ya Bapa, dan menjadikan senjata mereka di dalam menjalankan kehidupan ini ya Bapa. Engkau pulihkan keluarga mereka, Engkau satukan keluarga mereka, Engkau pulihkan hati mereka ya Bapa. Bapa, malam kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Komsel PH Kids malam nanti ya Bapa. Kiranya Engkau urapi pelayan-Mu yang melayani-Mu nanti malam, Ibu Sance ya Bapa. Engkau juga berkati anak-anak kami yang di PH Kids ya Bapa. Engkau buka hati mereka, Engkau jamah mereka, sehingga mereka boleh merasakan suatu kerinduan. Setiap hari Senin mereka boleh datang untuk mengikuti Komsel PH Kids ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kemurahan dan kebaikan yang Kau limpahkan di dalam kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan dan kami satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan buka kameranya. Oke. Yuk. Oke, yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.